Oke, baik, di sini saya akan melanjutkan penjelasan ya mengenai, apa namanya, soal mengenai konvolusi yang pertemuan terakhir itu kita tidak bisa menyelesaikan ya, karena jaringan internet saya yang kurang baik. Nah, di sini kita lanjut ya. Jadi, kemarin kita akan mengetahui gitu ya, mengetahui output sistem, keluaran sistem dengan inputnya T ya, di sini sudah diubah jadi X tau dengan, bentuk sinyalnya seperti ini. Kemudian respon impulsnya HT atau H tau itu bentuk sinyalnya seperti ini. Nah, kemarin ini kita, sudah mulai ini ya, menjalankan untuk, apa namanya, satu case gitu ya, kemudian untuk penjelasan case kedua. Nah, di sini untuk mengerjakan konvolusi pada sinyal waktu kontinu ya, memang dibutuhkan gitu ya, intuisi kalian gitu ya, eee, apa namanya, kecakapan kalian dalam memvisualisasikan atau membayangkan di benak kalian gitu ya, ini gimana gitu ya pergeserannya, nanti kemudian hasilnya seperti apa gitu ya. Nah, ini kan yang akan kita kerjakan adalah kita akan menggeser si H tau ini ya, kita akan menggeser H minus tau, sorry ya, pencerminan ini, H minus tau kita geser, dari arah negatif ke positif ya, dari si X tau-nya ya. Jadi dari negatif ke positif gitu kan. Nah, cuman yang jadi pertanyaan itu adalah pergeserannya seberapa besar gitu ya, dan pengaruhnya akan seperti apa gitu. Karena nanti, eee, konvolusi ini kan adalah perkalian integral ya, kalau kalian, cek lagi itu ya, adalah perkalian integral X tau H T minus tau, D tau. Nah, artinya di sini adalah ada proses integral gitu ya. Nah, kalau kita mau mengintegralkan gitu ya, mengintegralkan nanti ya di suatu area ini ya, yang overlap gitu ya, mengintegralkan area yang saling overlap atau tumpang tindih antara H minus tau ya dengan X tau, itu kita harus bisa apa namanya, membayangkan gitu ya. Nanti ini perubahannya atau akibatnya itu akan seperti apa gitu ya. Nah, ini mungkin, agak susah ya kalau misalnya saya menerangkan di sini gitu ya. Nah, ini coba kita lihat melalui, video ya, sebenarnya ini soalnya juga ada di YouTube ya. Kita lihat di video ini cukup terlihat, apa namanya, visualisasinya ya, cukup terlihat visualisasinya ini. Nah, ini sama ya, soal yang sama ya dengan bentuk sinyal XT dan HT yang sama. Nah, sekarang coba kita, So this is all for this lihat lecture. You can nanti. obtain the same result using the Laplace transform, which I will explain in the coming presentations. But from next lecture we will start the properties of convolution. Now we will see the animation of the convolution. Nah, di sini kita akan melihat animasi gitu ya. Hasil atau apa yang terjadi ketika, H tau itu yang ini ya, H tau ini yang sinyal putus-putus digeser terhadap XT atau X tau yang kotak merah ini gitu. Apa yang akan terjadi gitu? Eee, area hasil dari integralnya atau area area perkaliannya gitu ya, area perkaliannya. Kita coba putar dulu. We have performed in this lecture. You can see two windows. The first window is having two signals.
one signal is stationary and it is x tau, the other signal is moving and it is ht minus tau. When ht minus tau is moving towards the right, the amount of overlap is increasing, and convolution is an integral which gives us the amount of overlap between the two signals when one signal is shifting towards the other signal. And you can see that in the second window. Here you can see the convolution is initially equal to 0 and then it is increasing linearly, and after some time it becomes constant, and when the signal ht minus tau is moving further, the amount of overlap is decreasing and the convolution is also decreasing and finally becomes 0. So I hope this animation is clear to you. So if you have any doubt, you may ask in the comment section. I will end this lecture here. See you in the next one. Oke. Nah, jadi itu terlihat ya bahwa semakin Now we will see the animation of ketika the awal pergeseran gitu ya. Nah, ini kita lihat ya, di sini adalah nanti kita punya T ya di sininya, ujung lokomotifnya, tapi ya nanti ini kalau animasi dia nggak ikut bergerak ya, karena ini saya hanya dari zoomnya aja. T-1. Nah, kita lihat ya tadi di animasi, ketika T ya bergerak antara 0 dan 1 ya, ketika T-nya bergerak, posisinya antara dari 0 ke 1 ya, itu area yang overlap itu semakin bertambah ya. Ketika T semakin bergeser ke arah 1, maka area yang overlap yang abu-abu ini itu akan semakin bertambah. Tuh, bertambah. Dan ini terlihat di yang keduanya ya. Di gambar yang keduanya, karena areanya bertambah, maka luas areanya ya semakin bertambah gitu ya. Nah, jadi maksudnya kita itu mengintegralkan itu adalah kita mencari luas area yang abu-abu ini ya, kita mencari luas area yang abu-abu. Jadi ketika dia masih di 0 ya, dia baru mulai ya tuh semakin bertambah gitu kan, naik gitu, luas areanya semakin bertambah. Nah, ini kita menunjukkan luas areanya ya. Nah, semakin bertambah sampai di T1 ya. Sampai di T1 dia ya udah luas areanya segini gitu ya, luas areanya segini. Sekarang kita lihat kalau T-nya lebih dari 1 ya, ujung ini ya, diingat T-nya ini adalah lokomotifnya ini, kepalanya ini. Nah, ketika T-nya dari 1 sampai 2. Nah, kita lihat di sini bahwa luas area yang abu-abu ini tidak mengalami perubahan ya. Ya karena itu, ya karena sinyal HT-nya ini lebih kecil ukurannya gitu ya, atau luasnya daripada XT-nya. Nah, jadi dari T1 sampai 2 itu tidak ada perubahan luas area, sehingga di sini yang di gambar keduanya dia konstan karena luas areanya tetap gitu. Karena luas areanya tetap. Nah, kemudian ketika T-nya sekarang T-nya lebih dari 2, kepalanya ini lebih dari 2 ya, kepala H minus taunya ini lebih dari 2, apa yang akan terjadi? Maka kemudian yang akan terjadi adalah luas area yang overlap ya, di sini bertindihan gitu ya. Yang di sini ditunjukkan dengan warna abu-abu ini akan semakin berkurang. Ya, karena apa? Karena T-nya ini ketika dia sudah lebih dari 2 di sini, ya kan? Yang overlap ini makin sedikit gitu. Yang bertindihan semakin sedikit, sehingga kemudian luas areanya itu akan mengecil, menurun gitu ya. Ya, sampai nanti ketika di T minus 1-nya ya, sampai ketika di T minus 1-nya ini lebih dari 2, sudah melewati 2, maka akan
maka tidak ada lagi area yang overlap ya, sehingga 0 ya, perkaliannya 0 gitu ya, perkaliannya 0 seperti itu. Nah, jadi apa namanya, dengan animasi ini semoga kalian ini ya bisa mengetahui kuncinya itu bagaimana konvolusi ini gitu ya. Jadi ya kita harus bisa membayangkan gitu ya, kapan luas areanya ini bertambah, kapan tetap atau bertambah atau berubah gitu ya, luas areanya ini berubah dengan perubahan yang sama, kapan tetap, kapan menurun gitu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Nah, di sini sekarang kita akan lihat apa namanya yang kita tulis kemarin ya. Nah, jadi tadi kita udah lihat ya bahwa apa namanya perubahannya itu bagaimana gitu ya, sehingga kita sekarang bisa menentukan gitu ya, kalau misalnya kita udah bisa ngebayangin perubahannya itu bagaimana gitu ya kira-kira, nah kita bisa menentukan batasnya gitu. Nah, kita tahu tadi bahwa yang apa namanya yang yang perubahannya itu sama gitu ya, itu adalah ketika T-nya dari eh, ketika T-nya dari 0 sampai 1 ya. Dia terus apa namanya luas areanya itu bertambah gitu ya sampai di T sama dengan 1. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan persamaan konvolusinya ya. Kalau kalian ingat ini persamaan konvolusinya ini ya untuk case yang kedua ini ya. Ini berarti YT-nya adalah YT-nya adalah ini kalau di pen nggak bisa nulis integral ya, pakai simbol jadi ditulis aja. Nah, ini integralnya dari minus tak hingga sampai tak hingga ya di sini ya. Ditulis aja deh. Integral dari minus tak hingga area ini sambil mangku anak ini ya. Ini haram maklum ya, tulisannya nggak rapi. YT-nya integral minus tak hingga sampai tak hingga X tau H T minus tau. Coba diambil itu.
Nah, ini adalah ininya ya, integralnya ya. Nah, terus ini amplitudonya sama ya, ini satu semua gitu ya. Ini T minus 1. Nah, kalau kita mengintegralkan berarti kita kan akan yang kita kalikan, nggak bisa ke bawah lagi nih. Udah maksimal ya pennya ini. Nah, ini adalah integral yang kita integralkan. Nah, X tau sama HT minus taunya ini yang kita kalikan adalah amplitudonya. Yang X taunya 1, HT minus taunya juga 1. Berarti 1 kali 1 itu adalah 1 ya. 1 D tau. D tau. Nah, sekarang yang PR adalah batasnya. Nah, ini kan yang overlap yang akan semakin bertambah luas areanya, ini kan yang saya arsir ini kan. Yang saya arsir. Nah, di sini kita lihat ya, kalian ngebayangin dengan yang animasi yang tadi ada ya, bahwa luas area itu akan bertambah seiring T-nya itu makin ke arah kanan, ke arah positif ya. Luas areanya makin bertambah ketika T-nya semakin ke angka 1 gitu ya. Sedangkan apa namanya, batas kirinya, batas bawahnya nih 0 ini tetap ya kan. Karena yang kita hitung kan overlap ya. Mulainya dari 0 sampai T. Berarti batas bawahnya adalah 0 gitu kan. Karena dia tetap ya. Yang overlap kan mulainya dari sini, yang bertindihan tuh mulainya T sama dengan 0. Sampai mana? Nah, karena T-nya terus bergerak gitu ya, maka T-nya ini merupakan variabel. Sehingga kita tetap menuliskan di sini batas atasnya adalah T gitu. Nah, sehingga nanti ini kita ya udah kayak gini gitu ya. Sehingga nanti ini integralnya adalah batas bawahnya 0, batas atasnya T, ini amplitudo kali amplitudo 1 kali 1 D tau. Sehingga ya kalau kayak gini berarti apa? T ya, integralnya adalah T gitu. Ini untuk T dari 0 sampai 1 gitu ya. Nah, belum selesai ya, kita baru sampai areanya posisi terakhir untuk case ini ya, posisi terakhir untuk case ini adalah ini mungkin nanti akan saya hapus ya. Posisi terakhir itu posisinya adalah yang merah ini ya, H minus taunya itu posisi terakhir di case 2 itu adalah kayak gini ya. Ini coba bisa gimana ini ngisi ininya ya. Nah ini posisinya kayak gini dia. Posisi terakhir ya. Diingat ya, case 2-nya berarti kan kayak gini nih posisi terakhirnya ya. Nanti ketika kita mau menggambarkan case 3, kita mulainya dari ini posisinya gitu. Kita mulai dari sini posisinya. Ya, jadi kayak gitu. Kita harus bisa membayangkan posisi awal tuh gimana, kemudian bergerak, kemudian nanti posisi akhir di case masing-masing case itu seperti apa gitu ya. Nah, ini kita lihat ya seperti ini nanti. Jadi ini saya hapus lagi ya supaya enggak jadi bingung. Nah, kayak gini. Nah, ini mungkin ini ya nanti dibuat garis aja gini ya. Nah, sekarang selanjutnya adalah case 3 ya. Case yang ketiga. Ini case ketiga. Nah, tadi diingat ya, tadi posisi terakhirnya gimana? Nah, case 3 berarti posisinya itu T-nya
yang jelas adalah lebih dari 1, ya. Nah, T-nya jelas tadi posisinya di 1 ya. Posisi T tadi ya, di kepalanya ini adalah di posisi di sini ya, di 1 ini. Nggak kelihatan ya, di sini dia 1. Nah, terus yaitu kita harus memvisualisasikan kayak tadi di animasi bahwa ketika T-nya ya, ketika T-nya berjalan, ini saya gambarin di sini aja. Ketika T-nya berjalan dari 1 ke 2, T-nya ya, lokomotifnya ya, ininya ya, berjalan. Sambil dibayangin animasi yang tadi di YouTube itu. Ketika T-nya dari 1 sampai 2, itu ternyata luas areanya itu tetap nggak berubah. Ya, luas areanya itu tetap nggak berubah. Oke, kalau gitu sehingga kita di sini perlu cek lagi. Nah, ya misal kita biar cepat ya, misal kadang kita perlu cek lagi. Kalau T-nya lebih dari 2, ketika T-nya udah lewat dari 2, luasnya atau area yang tumpang tindihnya itu masih sama nggak ya ketika T-nya dari 1 sampai 2? Nah, ternyata tadi di animasi itu udah berkurang luas areanya ketika T itu lebih dari 2 kan. Nah, makanya oleh karena itu di case 3 itu kita membatasi T-nya cukup dari 1 sampai 2 karena ketika T lebih dari 2 itu luas areanya sudah berkurang atau area yang overlapnya itu sudah berkurang. Sehingga di sini kita bilang T-nya untuk case ketiga ini T-nya dari 1 sampai 2. Ini X tahunnya. Terus ini 1 sampai 2 ya. Nah, kita bayangin sekarang yang kalau T-nya antara 1 sampai 2 ya. Kita bayangin T-nya antara 1 sampai 2 untuk H- tahunnya. Nah, kayak gini kan posisinya ya. Di sini T, di sini T-1. Ya, T-1. Nah, di sini terlihat bahwa yang overlap mana? Ini kan, ya, yang saling tumpang tindih. Nah, yang tumpang tindih ini gitu kan. Luas areanya berarti kotak ini gitu kan. Nah, luas area ini akan bertahan seperti ini sampai kapan? Sampai T-nya di posisi 2 kan ya. Ketika T-nya di posisi 2, berarti di sini. Saya gambarin sekarang yang hijau ini ya. Nah, ketika T-nya di 2, T-1-nya di 1 kan. Nah, jadi akan bertahan seperti ini karena ini nanti luas areanya jadi gini kan. Nah, sama ya, yang tadi ya, yang merah sama yang hijau ini akan sama kayak gitu. Nah, jadi seperti itu ya, kita harus bisa membayangkan gitu ya. Nah, terus ini kita tulis aja YT, berarti untuk yang di sini aja ya. YT-nya untuk case 3, YT sama dengan, bisa digeser ini. YT sama dengan integral minus tahingga sampai tahingga
terus sama ya, kita tulisin persamaannya ya. X tau H T minus tau D tau. Nah, ini sekarang kita kalikan ya. Kita kalikan dulu, ini kita tulis integralnya. Kita lihat dulu sebelum kita tentukan batasnya, kita tulis amplitudonya. X tau di sini 1, H minus taunya juga 1, berarti 1 dikali 1 ya. 1, biar seragam aja, 1 kali 1 tetap D tau. Nah, yang berubah sekarang batas ya. Nah, batas atas, batas bawahnya bagaimana? Nah, batas bawahnya ya, karena batas bawah yang overlap ini terus bergerak ya di sini nih, maka batas bawahnya adalah T minus 1 ya, karena dia terus bergerak yang overlap. Batas bawah yang overlap ya, batas ekor yang overlap itu terus bergerak T minus 1-nya ya. Dan batas atas yang bergerak yang overlap itu juga terus bergerak si T ini gitu ya. Walaupun nanti dia sampai 2 gitu batasnya, tapi kita nggak boleh kita nulisin di sini 2. Karena apa? Karena T-nya ini kan dari 1 sampai 2. Jadi bisa aja T-nya di 3/2 atau di 1,5. Jadi di sini kita melihat batas atasnya ini sebagai variabel juga. Jadi kita menuliskannya batas atasnya itu adalah T ya di sini gitu ya. Nah, sehingga di sini kita menuliskannya sama dengan ya tau ya, bukan T ya. Taunya dari T minus 1 sampai T sama dengan T minus 1. T minus 1 berarti adalah berapa ini? 1 ya. T minus T plus 1 sama dengan 1. Jadi 1 di sini. Ya. Ini untuk yang case 3. Nah, sekarang case selanjutnya, case 4. Case 4. Nah ya, kembali lagi tadi kita harus bisa membayangkan tadi posisi terakhir di mana. Di case 3 ini posisi terakhirnya tadi kayak gini ya. Posisi terakhirnya. Nah, kayak gini berarti di case 4 kita mulainya seperti ini. Ya, kita mulainya adalah ketika T-nya di 2 ya. Ketika T-nya di 2 ini aja. T-nya di 2 dan T minus 1-nya di 1 ya. T minus 1. Di sini. Ini posisi terakhir pada saat case 3. Nah, sehingga kemudian kita menuliskannya di sini T-nya berarti lebih dari 2 yang jelas ya, lebih dari 2. T lebih dari 2 ya. T lebih dari 2.
Nah, terus T-nya nih akan kurang sampai berapa gitu ya. T-nya nih akan kurang, T-nya akan kurang dari berapa gitu kan. Ini yang menjadi pertanyaan. Bisa dihapus. Nggak bisa nih menghapusnya, gini aja lah dulu ya. Nanti saya gambarkan dulu aja di sini. Ini H- taunya. Ini 1, 1, 2. Nah, kita lihat tadi posisi terakhirnya kayak gini ya. Posisi terakhir seperti ini ya. Posisi awal di case 4 ya, posisi awal di case 4 seperti ini yang overlap. Artinya ini adalah posisi terakhir ketika case 3 ya. Ini adalah posisi awal untuk case 4 di mana ini merupakan posisi terakhir dari case 3 gitu kan. Nah, terus sekarang selanjutnya gimana? Sekarang kita lihat gimana kalau T-nya lebih dari 2 ya. T-nya lebih dari 2. Nah, kayak gini ya. Di sini T-nya ini T, ini T minus 1 ya. T minus 1. Nah, yang akan overlap itu yang ini kan ya. Nah, ini yang overlap gitu kan. Nah, sekarang kalau T-nya makin bergeser ke kanan ya. Misalnya ini T-nya tadi 2,5, yang ini tadi T-nya di 2,5 misalnya. Ini ya, saya taruh di bawahnya aja. T-nya di 2,5. Nah, sekarang misalnya bergeser lagi di T sampai di T sama dengan 3 ya. Sampai di T sama dengan 3. Ketika di T sama dengan 3, maka semakin bergeser jadi atau jangan langsung 3 ya, di T sama dengan 2,75 ya. Nah, paling kira-kira kayak gini ya. Ini T di mana? 2,75. Ini ya, yang lokomotif yang hijau ya, yang kepala yang hijau itu ya, 2,75 ya di sini. Maka kalau kayak gini, yang overlap itu tinggal yang ini kan, ya, yang hijau ini gitu. Nah, luas area yang hijau dibandingkan yang merah itu semakin kecil ya, lebih kecil yang hijau. Artinya ketika T-nya semakin bergeser ke kanan, maka luas areanya makin menurun, makin mengecil, makin kecil. Nah, terus sampai berapa gitu? Mengecilnya itu sampai kapan? Apakah sampai T-nya sampai tak hingga gitu kan? Apakah dia akan terus mengecil sampai T-nya tak hingga gitu? Ya enggak mungkin karena ini luasnya cuman segini gitu kan, cuman apa namanya 1 kali 1 gitu kan, jadi nggak mungkin. Nah, batasnya sampai berapa sih sampai mengecil ini? Nah, kalau tadi kalian lihat di animasinya itu ternyata apa namanya mengecilnya itu sampai kapan? Sampai di batas T sama dengan 3 ya. T sama dengan 3. Nah, kalau 3 kira-kira kayak gini ya.
Ini T sama dengan 3 di sini. Oke, ini di T sama dengan 3 di sini ya. T sama dengan 3. Nah, terus T minus satunya di mana? T minus satunya ya di sini. Di mana namanya? Di yang batas bawah si hijau ini ya. Jadi ini batas yang overlap, batasnya yang biru kan ya, yang si X taunya ya. Pakai apa ini? Pakai ini aja. Nah, ini T sama dengan 3 di sini ya. Nah, ini T minus satunya di sini. Ini T minus 1. Ya, nah, ini adalah posisi terakhir untuk case 4 ya. Posisinya kayak gini. Jadi, kalau kayak gini nggak ada yang overlap ya. Tidak ada yang overlap. Ini misalnya, ya ampun nih mesti di ini ya. Saya bisa milih ini apa namanya, ngapusnya. Jadi kalau posisi ini yang posisi terakhir di case 4 nih yang hijau ya, bukan yang merah ya, yang hijau. Nah, jadi ini T-nya adalah T-nya mungkin saya hapus saja ya yang gambar hijaunya ya supaya nggak kebanyakan. Ini nggak bisa ini. Nah, kayak gini. Ini di T, anggap aja skalanya sama ya. Saya ganti aja ini sampai di T3 nanti ya di sini. Nah, jadi nanti si batas case 4 berarti tadi posisi kita mulai dari T lebih dari 2 sampai T kurang dari 3 ya. Nah, area ini atau kasus 4 ini adalah kasus di mana luas area atau daerah yang overlap antara X T dengan H- tau itu semakin mengecil, menurun. Ya, luas areanya makin kecil gitu ya. Ketika T makin ke kanan sampai ketiga ini gitu ya. Nah, sehingga di sini kita bisa menuliskan persamaannya adalah YT sama dengan integral. Ini mungkin saya nggak akan tulis persamaannya lagi ya. Langsung aja amplitudenya tetap 1 kali 1 yaitu 1 d tau. Nah, batasnya mana? Batasnya adalah maksimalnya gitu ya. Batas bawahnya dulu lah. Batas bawahnya ini yang mana? Yang batas bawah yang overlap itu yang ini kan. Si T-1 ini batas bawahnya. Gitu kan. T-1 yang menjadi batas bawah untuk integral karena ini yang bergeser kan, ekor yang bergeser. Nah, kepala yang bergeser yang mana? Kepala yang bergeser ini adalah T gitu kan, adalah T. Nah, tapi T-nya akan berhenti sampai mana gitu, akan berhenti sampai di 3 gitu ya. T-nya akan berhenti sampai di 3 sehingga kita di sini apa namanya,
menuliskan di sini 3. Kita nggak bisa ya nulis di sini T ya, karena ada ini ya. Bukan. Ya, kita menentukan ini tuh integralnya kasarnya nggak tahu lah kalau kita tuh punya rule kayak gini gitu loh. Jadi kita nggak boleh nulis di sini T, walaupun T-nya kita batasin kan, T-nya dari 2 sampai 3. Tapi kita nggak bisa nulis kayak gini karena ya seolah-olah integralnya ini nggak tahu gitu batas ini gitu ya. Jadi kita harus menentukan batasnya di sini adalah 3 gitu. Ya, sehingga nanti di sini integralnya adalah tau T-1 T-1 3. Berarti di sini jadi apa nih? Tiga, 1 ya kan, tau nah kemudian di sini adalah 3 dikurang minus T T-1. Nah, kalau kayak gini jadi apa nih? Minus T 4 minus T. Ntar coba saya cek lagi ya batas bawahnya. Oh, keliru ini, salah saya salah. Sorry. Ya, kok batas bawahnya jadi 3 ya? Bukan ya, jadi 2. Ya, kalau 3 ya bukan ya. Kan batas di sini yang menjadi batas integral adalah batas kepalanya ya. Si batas kepala yang overlapnya di sini batasnya. Gitu ya. Berarti ini 2 ya, bukan 3. 2, bukan 3. Kalau 3 kan nggak ada overlapnya di sini. Cuman memang T-nya sampai 3 gitu ya di sini batasnya. Dan kita sama, kita nggak boleh di sini nulisnya T juga ya, karena T-nya bisa lebih dari 2 gitu kan. Ya, keliru nih tadi saya apa namanya? Milih batas atas yang overlap. Ya, sehingga kayak gini berarti ini adalah 2, ini tahu ya. 2 T-1. Sehingga berarti 2 minus T, 2 minus dalam kurung T-1 ya. 2 dalam, udah kayak gini pakai ini aja. 2 minus T-1. Ini adalah 3 minus T. Ya, 3 minus T. Nah, dari sini ya, ya sebenarnya nanti kalian kalau udah kebiasaan gitu ya, sudah bisa menentukan gitu ya, kelihatan bahwa ketika nanti untuk case selanjutnya ya, kita mau ngecek gitu kan, misalnya kita ini belum kebiasaan, belum terlatih gitu ya, kita mesti cek apakah udah selesai atau belum ini case-nya gitu ya. Nah, tapi ya ini kita udah bisa membayangkan lah ya bahwa ketika case-nya T lebih dari 3 ya, ketika posisi terakhirnya adalah seperti ini, nah ini udah nggak ada yang overlap lagi gitu ya, sehingga nanti sampai terus T lebih dari 3 ya sudah nggak ada yang overlap lagi, sehingga kalau sudah nggak ada yang overlap maka perkalian integralnya itu adalah 0 ya, karena integralnya menjadi 1 kali 0 ya. Sehingga di sini untuk case T lebih dari 3, case 5, nggak bisa diedit ini. Case
case 5. T lebih dari 3, itu sudah tidak ada lagi yang overlap ya. Sampai T-nya tak hingga ya udah nggak ada lagi yang overlap gitu kan. Nah, ini step-step kita langkah-langkah menentukan masing-masing kasus ya, atau area atau region. Nah, tapi ini belum selesai case-nya ya, konvolusinya belum selesai sampai sini. Karena kita harus menjumlahkan ya, atau menggabungkan sih, tepatnya itu menggabungkan ya. Menggabungkan dari case 1 sampai case 5 gitu. Kita harus menggabungkan ini, nulisnya gimana enaknya ya. Misalnya berarti di sini nih saya nulisnya jadi persamaan aja ya. Berarti YT fungsi keluaran sistemnya, YT ini fungsi keluaran sistem ya. Ini adalah akan berbeda fungsinya ya. Fungsi YT ini akan berbeda untuk masing-masing area per case-nya gitu. Ya. Jadi mungkin kita bisa bisa kita nulis ya kayak gini. Yang case pertama itu 0, YT adalah 0 untuk T kurang dari 0. Kemudian case yang kedua itu adalah berapa ini? T ya, yang ini. Yang ini ya. Case kedua T untuk T lebih dari 0 kurang dari 1. Ya, ini case kedua. Kemudian case ketiga yang ini, T lebih dari 1 kurang dari 2, YT-nya 1. Berarti kita menuliskan di sini adalah 1 untuk T lebih dari 1 kurang dari 2. Lalu case keempat batasnya ini, fungsinya ini persamaannya. Case keempatnya adalah 3 minus T. T-nya dari 2 sampai 3. Dan kemudian case 5 ini 0 ya, untuk T lebih dari 3. Ya. Nah, ini adalah persamaan sinyal keluaran sistemnya, YT-nya. Ya. Nah, sehingga kemudian kalau kita gambarkan YT-nya ini, kan kita bisa gambarin ya YT-nya ini. Itu kita lihat batasnya ada 1, 2, 3. Amplitudonya 1 ya. Ini T. Terus di sininya adalah T. Ya. Ini 1, 2, 3. Nah, untuk T kurang dari 0 warna apa ya? Warna ungu aja. Untuk T kurang dari 0 berarti dia di sini 0 ya. Gimana ini biar rapih ya. 0 sampai sini ya. Kemudian
antara ini ya, antara T antara 0 sampai 1, dia T, kalau T berarti kayak gini, ya. Terus antara T1 sampai 2 dia konstan, 1, jadi konstan, sampai 2 ya. Lalu 2 sampai 3, dia 3 minus T. Nah, 3 minus T berarti ketika T-nya 2, berarti 3 dikurang 2, 1. Pas di sini posisinya. Terus ketika T-nya 3, 3 minus T, 3 kurang 3, 0. Berarti 0, turun. Kita hubungin aja awal sama akhirnya. Kayak gini. Kemudian T lebih dari 3, ini dia 0. 0. Nah, jadi akan seperti ini bentuk sinyal keluaran sistemnya. Gitu. Nah, ini sama kayak tadi yang dianimasikan. Jadi keluaran sistemnya itu adalah bentuk sinyalnya seperti trapesium seperti ini. Ya. Nah, ini semoga bisa menjelaskan ya konsep bagaimana mengerjakan konvolusi ya. Ya ini yang paling simpel ya, yang amplitudonya sama, terus amplitudo XT dan X tau-nya sama. Habis itu bentuk sinyalnya juga sama-sama segitiga segi 4 gitulah ya, persegi 4 seperti ini. Ntar kalau yang lebih kompleksnya lagi, ntar ada tuh yang bentuk sinyalnya segitiga misalnya. Itu dikonvolusi. Nah, konvolusinya berarti perkalian X tau T minus taunya bukan 1 kali 1. Berarti kita harus mengalihkan ini. Berapa ini? Persamaan fungsi garis ini berapa? Kayak gitu. Maka ini adalah bentuk yang bentuk belajar kita yang paling simpel gitu. Oke, mungkin itu ya, saya cukupkan sampai di sini untuk penjelasan konvolusi ini. Semoga bermanfaat ya. Saya akhiri ya, tadi nggak dibuka ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.